Israel saking tak berani, siaga tinggi perang melawan Hizbullah. Zionis keluarkan senjata barunya yang canggih untuk melawan Hizbullah. Konflik panjang antara Israel dan Hizbullah membuat keduanya waspada terhadap serangan satu sama lain. Untuk itu keduanya pun menyusun strategi sedemikian rupa untuk melindungi wilayahnya masing-masing. Baru-baru ini Israel melakukan latihan militer dalam upaya mempertahankan perbatasannya dari serangan. Dalam latihan Brigade Lapis Baja atau Armored Corps ke-188 pada hari Kamis, tentara Israel berlatih menghancurkan infrastruktur rudal anti-tank yang bermanuver di dalam wilayah musuh. Latihan brigade adalah puncak dari sesi latihan selama 17 minggu. Sebelumnya Batalion Korps Lapis Baja ke-53, ke-71 dan ke-74 serta Batalion Korps Teknik ke-605 semuanya mengadakan latihan tingkat batalion. Melansir The Jerusalem Post pada Jumat 26 Maret 2021, latihan Brigade Lapis Baja ke-188 mencakup latihan yang berbeda, di mana mereka bergabung dengan pasukan lain termasuk infanteri, artileri, dan helikopter IAF dan mempraktikkan berbagai skenario di dataran tinggi Golan. Tidak mungkin tank atau angkatan bersenjata akan bertempur sendiri. Petugas Komandan ke-53 Batalion Korps Lapis Baja Doris Saar mengatakan kepada The Jerusalem Post, mereka selalu bertarung dalam formasi pertarungan gabungan. Dalam latihan brigade ini, kita melihat semua jenis latihan, termasuk semua komponen formasi tempur bersama ini. Misalnya kami melakukan evakuasi pasukan yang terluka dengan helikopter angkat berat atau bantuan dengan daya tembak dari baterai, artileri, dan juga helikopter serang. Latihan ini dilakukan sebagai bagian dari doktrin tempur yang diterapkan Kepala Staf IDF Letjen Afif Kohafi di militer termasuk pertempuran multidomain. Menurut doktrin ini, militer tidak berperang dengan jenis pasukan yang berbeda, seperti infanteri, tank, dan jet tempur di berbagai domain termasuk di udara, bawah tanah, dan juga di laut. Sebaliknya, semua unit berjuang dalam pertempuran yang sama bersama-sama. Peran tank adalah memberikan daya tembak yang kuat untuk menghantam musuh dari jauh dan memiliki kemampuan untuk mendeteksi musuh dengan sensor canggih sesuai dengan doktrin baru tersebut. Kemampuan untuk melakukan tugas ini dalam pertempuran diberikan kepada Brigade Lapis Baja ke-1188 tahun lalu yang dijuluki sebagai tahun transformasi. Mereka mulai mengoperasikan tank Merkava 4 MEM 400, tank paling canggih di IDF yang juga termasuk sistem komunikasi digital Army 750 yang canggih. Tank baru ini memiliki sistem kendali dan komando paling canggih yang memungkinkan tentara Israel untuk berkomunikasi dengan semua kekuatan di sekitarnya, meliputi infanteri, angkatan udara, artileri, dan juga korps teknik. Tank itu juga memiliki sistem yang membantu mengungkap musuh. Merkava 4 MEM 400 juga memiliki kemampuan sistem trop yang canggih. Sistem ini tahu bagaimana memulai serangan dan tidak hanya efektif dalam melindungi tank. Selama beberapa tahun terakhir, peningkatan yang dialami tank Merkava menjadikannya bagian penting dalam perang di masa depan, kata Saar. Pasukan baru yang bergabung dalam latihan ini adalah unit bantuan logistik sebuah batalion baru yang dimaksudkan untuk berada di setiap skenario dan bertugas memastikan bahwa kebutuhan logistik batalion tempur terpenuhi. Inisiatif untuk membuat unit semacam itu datang sebagai bagian dari pelajaran yang didapat setelah Perang Lebanon kedua, di mana para tentara mengeluh bahwa mereka tidak memiliki cukup amunisi dan makanan. Kami adalah brigade pertama yang memiliki unit tambahan seperti itu, kata Saar. Tugas unit ini untuk membantu komandan batalion fokus pada pertempuran dan menghilangkan kekhawatiran mereka bahwa operasi logistik berjalan tanpa masalah. Unit ini terdiri dari orang-orang logistik dan pejuang tempur dan karena campuran ini dapat bekerja secara mandiri dan melakukan tugasnya. Ini adalah peningkatan besar yang dapat mengubah cara pertempuran batalion di medan perang. Di sisi lain, peristiwa militer yang ditujukan Iran tak bisa diremehkan. Israel dalam bahaya.
Kekuatan militer Iran sepertinya tidak bisa dianggap remeh. Negara yang kerap bersitegang dengan Amerika Serikat itu setidaknya mencatatkan 5 peristiwa militer penting di tahun 2020 lalu. Pertama, sebanyak 188 drone tempur Iran secara resmi bergabung dengan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Drone berasal dari berbagai jenis seri Ababil 2, Mohajer 6, Seper, Shahab 2, dan juga Hudud 4. Iran terus mengembangkan jenis baru penggunaan drone. Kapal cegat IRGC yang dilengkapi dengan drone bunuh diri Ababil 2 juga diluncurkan. Ini dinilai sebagai ide militer signifikan Iran dengan menggabungkan dua komponen penting dari kekuatan militer Iran, yaitu drone dan kapal cepat. Sejumlah besar drone telah disediakan untuk Angkatan Laut IRGC termasuk Mohajer 6 dan penggunaan bomber pemandu dengan drone. Kedua, pada Oktober 2020, IRGC mengklaim telah mendeteksi kapal induk Amerika Serikat yakni USS Nimitz dengan drone di Selat Hormuz. Iran kemudian merilis foto udara dari pasukan kapal induk Amerika Serikat. Armada tersebut meliputi kapal induk Nimitz beserta kapal pengawal, lalu dua kapal perusak bernomor 114 dan 104, kapal 58 dan 59, dua kapal patroli 9 dan 12, dan kapal penjaga pantai 1333 yang sebelum memasuki Selat Hormuz dan Persia. Selain itu, ada juga pameran penuh Angkatan Udara IRGC. Iran juga melengkapi kapal baru untuk Angkatan Laut yang disebut Shahid Raudaki. Ini adalah kapal dengan berat 12.000 ton, panjang 150 meter, dan lebar 22 meter yang dilengkapi dengan berbagai radar dan juga sistem peperangan elektronik. Kapal itu memiliki rudal jelajah surface-to-surface dan rudal surface-to-air yang mampu membawa helikopter UAV dan juga speedboat. Demikian pernyataan Iran seperti dilansir dari The Jerusalem Post pada Kamis 25 Maret 2021. Iran juga menyebut pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh sebagai salah satu peristiwa penting pada 2020. Mohsen Fakhrizadeh adalah ilmuwan nuklir yang pertahanan Iran, serta kepala organisasi riset dan inovasi pertahanan dari Kementerian Pertahanan dan Dukungan Angkatan Bersenjata. Tidak jelas mengapa kematiannya disebut-sebut sebagai salah satu peristiwa penting militer pada tahun 2020. Keberhasilan lainnya adalah latihan IRGC di Semnan. Dalam latihan ini, berbagai sistem pertahanan termasuk rudal, peperangan elektronik, dan juga sistem pengintaian elektronik digunakan. Sistem lokal Mersat 15 Kordat dan 3 Kordat juga berhasil menghancurkan target yang ditetapkan oleh jaringan pertahanan udara terintegrasi. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui resolusi yang menyerukan embargo senjata terhadap Israel. Resolusi tersebut mendapat dukungan dari beberapa negara Eropa tetapi ditolak oleh Bahrain yang sebelumnya mendukung tindakan tersebut. Resolusi tersebut lolos dengan dukungan 32-6 dan berisi bahasa keras terhadap praktik hak asasi manusia Israel. Menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk berhenti mentransfer senjata di mana ada risiko yang jelas bahwa senjata semacam itu dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius atau pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional atau pelanggaran serius terhadap hukum humanitarian internasional. Seru resolusi itu seperti dikutip dari The New Arab Kamis 25 Maret 2021.